mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, doa Bapa kami diakhiri dengan kalimat sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami memuat satu unsur penting yang harus selalu diingat ketika kita mengucapkan kalimat doa Bapa kami ini. Kita diingatkan terhadap realitas kekekalan. Karena Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, berurusan dengan Allah, kita harus dalam tanda kutip bermain di area kekekalan. Dalam tanda kutip berorientasi dalam kekekalan saudara. Saudaraku, selain Tuhan tidak ada hal yang lebih dahsyat dari kekekalan. Dan di antara kedahsyatan Tuhan juga karena faktor ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Mazmur 93 ayat 1-5, Yesaya 40 ayat 28. Kekekalan. Pikiran kita tidak akan sanggup memahami kata ini. Tidak akan sanggup. Tetapi kita bisa percaya. Kita bisa menghayati sejauh yang dapat kita hayati. Dan kita bisa percaya. Jika kita percaya realitas ini. Dan kita bisa menghayatinya. Jiwa kita benar-benar akan tergetar. Saya tidak tahu apakah saudara sudah mencapai level atau kawasan ini, di mana kita bisa digetarkan oleh realitas kekekalan. Kalau dulu sebelum kita memahami kebenaran seperti hari ini, ya, kita belum sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Atau kita berurusan dengan Tuhan tidak secara dewasa, tidak secara proporsional. Kata kekal, abadi, baka, forever, everlasting. Kata-kata yang tidak menggores jiwa terlalu mendalam, sehingga tidak menggetarkan jiwa kita. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita bertumbuh dewasa, kita memahami kebenaran, kita belajar berurusan dengan Tuhan atau berperkara dengan Tuhan secara dewasa atau secara proporsional, saudara. Kita bisa menghayati sejauh yang dapat kita lakukan terhadap realitas kekekalan ini. Ini menggetarkan jiwa kita. Dan kalau orang sampai pada level ini, orang sampai pada kawasan ini, tidak bisa tidak, ia akan hidup lebih berhati-hati, saudaraku. Ia akan berusaha menemukan makna hidup. Makna hidup yang merupakan bekal keabadiannya. Ya. Kalau kata makna hidup saya ganti dengan kalimat lain, irama hidup. Gaya hidup. Ya. Yang dimiliki seseorang yang bisa berkelanjutan nanti di kekekalan. Itu yang kita cari, makna hidup. Bagaimana kita memberi makna kekekalan itu?
Berulang-ulang saya memberi ilustrasi ikan air asin laut tidak bisa hidup di air tawar. Ia berubah kodrat dulu, baru bisa hidup di air tawar. Demikian pula kehidupan orang percaya yang harus berubah kodrat dulu, ya, mencari makna hidup, mencari warna, gaya, irama hidup yang nantinya bisa klop, bisa tune, bisa fit, bisa cocok di kekekalan. Saudara, orang bisa bicara mengenai kekekalan dan mengerti definisi kekekalan tersebut, tapi belum tentu orang bisa menghayatinya. Karena dari kecil mata pengertian kita, perhatian kita sudah terbiasa tertuju kepada apa yang kelihatan. Nah, kita perlu mendengar kebenaran firman yang mengubah cara berpikir kita. Dalam satu pernyataannya, ya, Rasul Paulus berkata demikian, saudara. Di 2 Korintus pasal 4. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini ya potret anak Allah, potret pelayan Tuhan yang benar, yang sudah masuk level atau kawasan di mana ia bisa menghayati kekekalan. Dan pasti saudara, orang-orang seperti ini akan memaknai hidupnya dengan benar. Ya, bagaimana bisa memiliki warna, irama, gaya hidup yang bisa tune, bisa fit, bisa cocok, bisa dibawa, ya, sampai kekekalan. Saudara, tidak mudah menghayati fakta kekekalan ini. Agama-agama samawi juga bicara mengenai surga yang kekal, surga yang abadi. Tetapi kalau jujur kita melihat warna hidup mereka masih berorientasi pada perkara-perkara yang kelihatan. Perkara-perkara yang kelihatan ini bukan hanya bicara mengenai karir, pekerjaan, pangkat, gelar, harta, penampilan di bumi ini. Ya. Bagi kami para pendeta, mengerjakan pelayanan kegiatan gereja, kegiatan sekolah tinggi teologi dengan platform atau landasan berpikir yang orientasinya masih belum kekekalan, itu sangat mungkin, saudara. Sangat mungkin. Karena memang itulah pilihan orientasi kegiatan hidup. Mestinya baik kita ada di lingkungan gereja, di lingkungan sekolah teologi atau di luar gereja, kita sudah memiliki cara berpikir atau warna hidup, gaya hidup yang sudah surgawi. Ya, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Sudah berpikir dengan alam berpikir seorang yang menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Saudara, kita akan bisa memaknai hidup ini dengan benar, dengan proporsional, dengan tepat. Kalau kita menyadari bahwa manusia itu makhluk yang dahsyat,
Kedahsyatannya bukan hanya terletak pada kemampuannya berpikir atau pada kecerdasannya dan segala kemampuan yang bisa dimiliki, tetapi juga terletak pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang kekal. Kalau kita bisa menghayati realitas kekekalan dan kita bisa menghayati betapa dahsyatnya hidup kita ini, kedahsyatan kita bukan hanya kemampuan kita berpikir dan segala kemampuan yang bisa kita miliki, tetapi kita juga makhluk yang tidak pernah tidak ada. Makhluk yang abadi. Mengerikan, saudaraku. Mestinya hal ini menggetarkan kita. Tapi juga menjadi penghiburan bagi kita yang hidup di dalam tekanan, ya. Hidup di dalam kegagalan, hidup sebagai orang yang tersingkirkan, ya. Penghiburan, ya saudara. Sebab manusia hebat bagaimanapun, cerdas bagaimanapun, berpenampilan sehebat apapun, hanya 70 tahun. Jadi apa artinya? Kalau orang memaknai dirinya, ya, atau mengisi hidupnya, atau memaknai hidupnya dengan gelar pangkat, dari kecerdasan pikiran itu, memiliki banyak kemampuan sehingga bisa meraih apa yang dunia sediakan. Betapa rendahnya. Tetapi dari kecil kita sudah melihat hal itu. Orang tua dan dunia mempertontonkan semua itu, sehingga kita memikirkan hal-hal yang kelihatan, memperhatikan hal-hal yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. Kalau saudara mau dengan sungguh-sungguh menerima realitas ini, bahwa kita makhluk kekal, makanya kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita bermain di area kekekalan. Dan Allah mau kita bermain dalam tanda kutip atau berurusan, berperkara dengan Tuhan dalam area kekekalan ini. Ini Allah yang benar, saudaraku. Kristen baru, Kristen yang baru, atau masih kanak-kanak rohani, baik usia biologis maupun usia rohaninya, bisa dimaklumi kalau orientasi berpikirnya masih dunia ini, ya. Bukan hanya di lingkungan di luar tembok gereja, di lingkungan tembok STT, di lingkungan tembok gereja juga orientasinya masih dunia hari ini, ya. Tidak melihat ke depan dengan jangkauan kekekalan, saudaraku. Maka tidak heran kalau orang-orang di luar gereja berbisnis dan melakukan segala aktivitas memaksimalkan potensi demi memaknai hidup yang salah tadi, yaitu bagaimana bisa meraih sebanyak-banyaknya yang dunia sediakan. Dan bagi rohaniwan yang tidak menghayati kekekalan, sarananya bukan trading misalnya, atau bagi tenaga medis rumah sakit, bagi praktisi hukum di dunia lawyer di bidang hukum. Ini di bidang keagamaan. Jadi jangan heran kalau orang-orang di lingkungan orang-orang beragama tidak sedikit penyimpangan-penyimpangannya. Kenapa? Karena orientasinya masih dunia hari ini. Kalau doa Bapa kami menutup dengan kalimat selama-lamanya, ini menarik perhatian kita
untuk melihat realitas kekekalan itu. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara sudah sampai pada satu getar yang dalam, hati kita tergetar gitu terhadap realitas kekekalan. Dan kalau kita mengambil keputusan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, kita mengambil keputusan untuk serupa dengan Yesus, selain ada kegentaran dan hati yang tergetar terhadap kekekalan, juga ada kebahagiaan, saudara. Semua ini akan berakhir. Hidup ini singkat. Tak lama lagi aku akan masuk satu dunia di mana tidak ada penderitaan, sakit penyakit, krisis, kebencian, kepahitan, dan lain-lain. Ya, ada kebahagiaan. Aku makhluk kekal loh. Makanya Allah mau berurusan dengan kita, karena kita makhluk kekal seperti Allah juga kekal. Bedanya Allah tidak berawal, kita berawal. Allah tidak berawal dan tidak berakhir, kekal. Bedanya kita kita berawal. Ya. Berakhir di bumi memang, tetapi kita masih memiliki kesadaran nanti di dunia yang akan datang. Itulah sebabnya selalu kami promosikan untuk mengingat LB3, langit baru, bumi baru. Saudara, Alkitab menunjukkan di Kejadian 2 ayat 7, ketika Allah mengembuskan nafas kehidupan kepada manusia, ya, Allah memberi nismat hayim, ya. Manusia bukan hanya memiliki komponen dari debu, tapi komponen yang keluar dari Allah, hembusan Allah. Menjadi makhluk hidup bukan hanya dimengerti sebagai makhluk yang bisa bergerak. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, makhluk hidup di sini bukan hanya bisa bergerak, tetapi memiliki unsur kekekalan. Seperti Allah kekal. Kalau kita sukses menghayati hal ini, wah, benar saudara, kita akan berusaha memaknai hidup kita secara benar, ya, di bumi ini. Dan ketika kita meninggal dunia, ya setinggal transisi saja, karena kita sudah sejak di bumi menghadirkan kerajaan Allah. Jadi doa Bapak kami itu memuat kalimat-kalimat yang mengarahkan kita bagaimana memaknai hidup ini. Bapa kami yang di surga, bukan Bapa yang lain. Ya, dipermuliakan namamu, hidup untuk kemuliaannya. Datanglah kerajaanmu, menghadirkan kerajaan Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, hidup dalam penyelenggaraan kehendak Allah, dan seterusnya. Nah, jadi doa Bapa kami itu bukan sekedar formula kalimat doa, tetapi formula kehidupan, yaitu bagaimana orang percaya memaknai hidupnya, memberi isi hidupnya, memberi makna, memberi arti hidupnya. Ya, kita harus berjuang, ya. Kita harus berjuang, kita harus berusaha, ya. Ya, tadi saya memperhatikan worship leader, ya. Di beberapa kalimatnya kami mau sungguh-sungguh berkenan. Walaupun kami masih belum sempurna, ya.
Orang memandang kami seperti tidak menginjak tanah, bluffing, ya istilahnya dalam bahasa Inggris tidak down to earth. Tapi kami percaya, oh bagus ya. Kita harus merasakan kita sedang dalam proses, tapi juga harus kita temukan progresnya. Proses dan progres. Memang aku belum sempurna, tapi aku lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Dan ketika aku menutup mata, diharapkan mestinya semua sudah selesai. Saudaraku sekalian, kata selama-lamanya yang menunjuk kekekalan ini menjadi peringatan bagi kita untuk bebenah. Tapi juga sekaligus menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi kita, saudaraku. Kalau kita memperhatikan suku-suku bangsa di dunia ini, ya, memiliki keyakinan bahwa di balik kehidupan dunia ini masih ada kesadaran atau kehidupan. Ini konsep universal, saudaraku. Ya, konsep universal. Tentu masing-masing agama beda ya. Tetapi konsep mengenai adanya kehidupan di balik kematian itu memang faktual, fakta ya saudara. Fakta. Karenanya mereka ya sebagian ya memiliki ritual-ritual dalam upacara penguburan supaya hal itu bisa mengantar roh atau mengantar jiwa kekal dari orang yang meninggal ke tempat yang baik. Ada upacara-upacaranya ya. Tradisi-tradisi mereka menunjukkan menunjukkan keyakinan mereka adanya kehidupan di balik kematian. Nah, kita mendengar langsung dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kehidupan tentang realitas kekekalan ini. Maka kita harus sungguh-sungguh memberi ruangan hati kita untuk memperhatikan hal itu. Maksud saya, mestinya seluruh ruangan hidup kita dicengkeram oleh kenyataan adanya realitas kekekalan, maka bisa mengatakan seperti Paulus berkata, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan. Dunia kita ini makin banyak pengaruh skeptisisme. Orang-orang skeptis yang menolak realitas kekekalan dan menganggap itu mitos. Juga kelompok agnotisme yang menolak realitas kekekalan karena menurut mereka hal itu tidak dapat dibuktikan, dan semua yang tak dapat dibuktikan ala sains itu dianggap nonsen. Saudaraku sekalian, sebagian ilmuwan juga ada yang menolak kekekalan sebab menurut mereka kematian mengakibatkan rusaknya fungsi otak. Wah, ini tidak pernah membaca Lukas pasal 16, orang kaya dan Lazarus. Kalau fungsi otak rusak tidak ada kesadaran, tidak ada pertimbangan. Tapi Lukas pasal 16 itu orang kaya bisa berpikir saudara-saudaranya di dunia ini masih masih tidak hidup benar. Maka minta kepada Abraham supaya suruh Lazarus hidup lagi atau turun di bumi, lalu mengingatkan saudara-saudaranya. Ya, kok bisa begitu ya saudara? Tidak bisa dibuktikan bahwa surga kekekalan itu ada. Ini kan persepsi manusia yang tidak dapat selalu dipercayai, tidak bisa dapat dipercayai. Hidup ini penuh misteri, saudara. Bukan hanya yang tidak kelihatan,
yang kelihatan pun penuh rahasia yang mengagumkan. Misalnya kita sekarang berdiri di atas tanah. Kita merasa berdiri di bumi yang tenang, tak bergerak, datar. Tetapi telah terbukti oleh para ahli ya, astronomi bahwa bumi ini berputar di garis lintang pada kisaran 900 mil per jam. Coba, ini kecepatan pesawat sudah. Dan mengitari matahari dalam kecepatan 22.000 per jam. Sementara itu bumi kita, seluruh sistem tata surya dan galaksi Bima Sakti yang besar memiliki bermiliar-miliar planet dengan ukuran yang tak terhingga dan bergerak dengan kecepatan yang tidak terukur ke arah utara menuju wilayah bintang yang disebut Vega. Nah, udah saya pusing juga nih, nggak bisa mikir. Tapi itu fakta yang kelihatan saja kita tidak bisa memikirkan dengan baik, saudara. Apalagi yang tidak kelihatan, jadi jangan sotoy. Sukar mengukur kecepatan bumi ini dengan bersama dengan planet-planet yang bergerak ini. Ini sebuah rahasia kehidupan, tapi faktual. Saudaraku sekalian, ini yang membuat kita menjadi takjub terhadap realitas hidup. Bahkan metabolisme tubuh kita ini masih banyak menyimpan misteri kan. Tidak pernah selesai digali. Tidak pernah selesai dieksplorasi. Ya. Lalu dalam penelitian yang tidak pernah berhenti, saudara. Nah, kita ya memilih percaya bahwa Alkitab itu wahyu Allah, memilih percaya bahwa Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini Allah yang menciptakan langit dan bumi, ini Allahnya Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, yang membelah laut Kolsom, dan bukti arkeologi nyata bahwa ada senjata dan alat-alat perang di laut itu fakta. Ya saudara, kita memilih percaya, maka sering dalam doa saya menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh, Allah Israel. Terus kita diingatkan ke kenyataan Allah yang hidup itu dan Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang abadi. Saudara, kalau kita berpikir logis, realistis, dan cerdas, mestinya kita memilih untuk mempercayai kekekalan dan mempersiapkan diri sejak hidup ini untuk kekekalan. Jadi doa Bapa kami yang memuat tuntunan bagaimana kita hidup memberi makna atau arti ini, betapa pentingnya saudaraku. Ya, sudah lama saya tidak tulis ya, bukan nulis ya, menggambar. Ini gambar yang sering saya buat dari dulu, saudara. Ya, begitu. Ini kuburan, bukan gedung gereja. Manusia hidup itu bukan untuk di sini, before the grave, tetapi untuk after the grave, beyond the grave. Nih, memang orang kadang-kadang harus dihajar habis-habisan baru bawa aku ke sana. Kadang-kadang sudah dihajar habis-habisan juga tidak mau memikirkan kekekalan.
Banyak orang yang tidak sanggup lagi berpikir mengenai kekekalan, saudara. Apalagi kalau hidupnya itu senang. Hidupnya senang, tidak menderita. Sebab sudah punya Firdaus di bumi. Saya juga bisa membangun Firdaus di bumi karena sudah cukup memiliki fasilitas untuk dinikmati. Tapi saya mengajak saudara memilih langit baru, bumi baru. Jabatan gereja bisa jadi Firdaus, tetapi jangan, itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Dan itu jahat sekali, saudara. Ya, jahat sekali. Kalau kita ada di lingkungan gereja, masih mau mencari aktualisasi diri, kehormatan, panggung. Kalau bukan uang ya, pujian, kekuasaan. Itu jahat. Merusak pekerjaan Tuhan. Orang yang hidupnya di bumi ini senang, ya, mau beli apa saja bisa, mau kemana saja bisa, itu sukar masuk surga. Sukar masuk surga. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan Firdausku di keabadian-Mu. Saudara, kalau saya punya barang atau beli barang yang kalau saya jujur mempertimbangkan ini hanya untuk kesenangan saya sendiri, ini tidak berfaedah untuk orang lain, saya menyesal sekali, saudara. Menyesal, kenapa ya waktu itu aku ambil keputusan beli barang ini atau buat barang ini. Kecuali apa yang saya lakukan ini nanti berguna, entah jadi uang, entah jadi warisan yang baik. Begitu, saudara-saudara. Kita mulai selektif ini. Jadi makin tua itu memang bejana hati kita makin kosong. Saya itu mau berpikir rohani begini saja susah loh. Walaupun pendeta. Walaupun pendeta. Nggak gampang kan, karena dari kecil kita sudah punya pakem. Pakemnya itu kesementaraan, kefanaan. Dan menurut saya agak terlambat. Kalau saya dari 15-20 tahun yang lalu sudah menghayati kekekalan seperti hari ini, pasti banyak keputusan saya yang lebih tepat. Tetapi saya bersyukur atas kesabaran Tuhan. Bahkan di dalam kegagalan-kegagalan kita pun Tuhan masih menuntun kita. Mungkin kalau saudara mengikuti suara kebenaran, orang bisa setengah percaya atau tidak percaya. Masa sih kamu mikir LB3? Masa sih bisa? Masa sih bisa? Ya, memang tidak mudah. Pendeta saja tidak mudah. Yang istilah saya menembus batas. Tapi karena saya maksa terus, khotbah saya terus ke arah itu, saya mencambuk diri saya sendiri, ya, memacu diri saya sendiri, tinggalkan dunia, ayo pulang ke surga. Kadang-kadang ya saudara, sudah memacu saja, tidak bisa juga. Kadang-kadang kita punya permisif ya, pembenaran diri ya. Nah, lalu Tuhan bantu kita. Dia ambil rotan, kita digebuk ya. Digebuk masalah. Dipukul dengan banyak hal, kekecewaan, kepedihan hati. Waduh, beban. Aduh. Kalau di pelayanan ya sudah lelah gitu. Aduh, udah banyak lelah ya.
tapi masih saja dipersalahkan. Ya, kita nggak mengharapkan orang harus berterima kasih, tapi sakitnya hati kita waktu kita diperlakukan tidak adil, atau kita difitnah, atau kita menghadapi banyak kesulitan. Saya pernah mengatakan bahkan pelayanan yang kita kerjakan pun kadang-kadang Tuhan seperti tidak bantu. Ini pekerjaanmu Tuhan, kok engkau seperti kurang membantu gitu. Bukan tidak membantu, kurang. Kita harapkan Tuhan membuka kerannya, sor gitu. Tapi keran cuman wah, aku mau lari Tuhan, aku perlu energi ya. Tapi engkau kasihnya gitu. Kenapa nggak sor gitu Tuhan, aku terbang. Bahaya Eras. Nanti kamu jadi pendeta besar, gereja besar, sekolah besar, kamu lupa pulang. Oh. Jadi dibuat susah. Tuhan seperti nggak bela kita. Lebih dari keberhasilan kita di pelayanan, Tuhan lebih tertarik mempersiapkan kekekalan kita. Jadi kalau kita sudah bisa menghayati kekekalan dengan benar, baru kita melesat. Khotbah kita itu menyentuh. Kita bisa saja sekolah Alkitab lalu khotbah. Saudara sekalian, dari narasi Injil Yohanes ini kita menemukan makna-makna. Waduh, tapi jemaat nggak diubah. Ditinjau di epistemologi, waduh, apalagi itu. Bukan nggak boleh, tapi nggak mengubah. Tapi kalau kita menghayati kekekalan, kita juga bicara begitu. Tapi kita menggiring orang ya, ke arah kekekalan. Ya. Jadi kalian yang masih muda-muda jangan manja. Ya. Jangan patah, kamu itu masih muda, belum apa-apa. Ya. Ikuti apa yang saya sampaikan ini ya. Ikuti. Nanti untuk acara Warrior hari Senin, judulnya komitmen. Nah, kita ini menghadapi resiko kekekalan dalam hidup yang singkat. Oleh sebab itu kita harus mempertimbangkan hal ini. Kalau tidak, kita ini bodoh, manusia yang tidak berakal. Seperti hewan, mari makan minum sebab besok kita mati. Kesukaran-kesukaran hidup yang terjadi termasuk pelayanan kita seperti tidak dibantu Tuhan. Lah dulu orang Kristen malah dibunuhi seakan-akan Tuhan tidak berkuasa menolong mereka. Mereka setia loh saudaraku. Kesukaran-kesukaran itu memang mengangkat mata kita untuk melihat ke atas. Memang kadang-kadang tuh saudara, ini benar. Kadang-kadang ya nggak boleh sih. Kadang-kadang aduh Tuhan, betapa indahnya kalau aku boleh melihat surga secepatnya. Tapi ini belum selesai pekerjaan. Dan saya juga sadar belum selesai. Belum. Ya. Keadaan saya sendiri juga belum sempurna, saudara. Jadi dengan waktu yang singkat ini, kita harus menggunakannya untuk kekekalan. Kalau suatu hari bumi ini tidak dapat kita huni karena wabah, bencana, perang, kita punya rumah abadi. Atau kalau saudara hari ini hidup di bumi, tapi dalam kegagalan, gagal karir, studi, rumah tangga, enggak punya siapa-siapa, enggak punya apa-apa, enggak masalah. Kita masih memiliki rumah di kerajaan surga, saudara. Dan itu sangat membahagiakan kita kalau kita ingat itu.
Kehidupan seperti ini tidak dapat kita jumpai dalam agama dan ajaran manapun, saudaraku. Hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan kita musafir di bumi. Pindahkan hatimu di bumi. Pindahkan hatimu sejak di bumi, maksudnya ke surga. Jangan nanti waktu mati baru, baiklah Tuhan, kupindahkan hatiku di surga. Enggak bisa. Sama seperti ketika mati baru, Tuhan aku menyembah Engkau, aku menghormati Engkau. Enggak bisa. Sejak di bumi ketika ada banyak godaan, banyak hal yang bisa mempersona hatimu, memikat maksud saya. Memikat hatimu. Engkau memilih Tuhan, baru benar. Saudara. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita agar kita sungguh-sungguh mengumpulkan harta di sorga. Dan Paulus mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga hidup kita merupakan petualangan yang hebat. Wow, luar biasa, petualangan yang hebat. Di 70-80 tahun umur hidup kita ini, kita menatap kekekalan, saudaraku. Kesempatan yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, ayo kita persembahkan semua untuk kemuliaan Allah. Ayo, temukan tempat saudara di hadapan Allah untuk mengabdi. Sehingga pada waktu kita meninggal dunia, kita berhadapan dengan Allah, kita sudah menyelesaikan ya penggarapan diri kita ini. Dan kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita. Dulu kalau saya berdoa ya saudara, Tuhan, aku penuh kekurangan dan kelemahan. Aku belum sempurna. Setelah itu ya amin saja. Tapi sekarang ada suara di hati saya ketika saya berkata, Tuhan, aku penuh kelemahan kekurangan. Aku belum seperti Yesus. Lalu ada suara, kapan? 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 Makanya kalau doa pagi, saudara sering mendengar saya berkata begini, hari ini tanggal 4 Juni 2021, aku mulai Tuhan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Mulai lagi dari pagi. Tadi waktu saya duduk di situ, saya berdoa, sepanjang hari ini ada salah apa ya? Lalu saya ingat satu hal, bukan kesalahan moral besar, cuman di dalam 1-2 kata saja. Rasanya tidak patut bicara itu. Ampuni aku Tuhan. 1, tapi besok aku tidak boleh bikin salah lagi. Sehingga saudara, kita melihat proses itu dan progresnya. Dan ini petualangan hebat. Karena ini merupakan persiapan kita untuk kekekalan. Saya akhiri dengan satu penjelasan saudaraku khotbah ini. Dan ini penting untuk saudara-saudara semua pikirkan. Sekarang namamu siapa? Oke, saya pinjam nama Erastus ya. Erastus. Pernah nggak saudara berpikir seandainya tidak pernah ada Erastus? Pernahkah Anda berpikir seandainya tidak pernah ada Sandra? Anda berpikir nggak seandainya tidak ada kita, saya ini atau saudara, maka tidak ada cerita tentang kita, tidak ada perjumpaan dengan orang-orang yang sekarang jadi pasangan hidup, orang tua, anak. Juga tidak ada perjumpaan dengan Allah, ya begitu saja. Tetapi kalau sampai ada seorang bernama Erastus atau seorang yang bernama Sandra, Allah memiliki rancangan supaya orang-orang ini nanti bisa bersama-sama dengan Allah yang menciptakan
seorang Erastus menciptakan seorang Sandra bersama Allah di kekekalan. Makanya kita harus berani melepaskan semuanya dan memilih Tuhan. Sayang sekali saudara, kebenaran seperti ini jarang disampaikan. Orang bicara secara akademis sampai tidak jelas, ya, atau kemakmuran sampai duniawi, atau sibuk dengan alam roh yang bulat tidak jelas. Tapi yang ini paling benar, bukan untuk meninggikan diri, tapi ikutlah kebenaran ini. Ya, cukup ya saudara. Amin.